Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, prosesor desktop AMD Ryzen 7000 seri non-X yang katanya lebih terjangkau udah resmi dirilis. Salah satunya itu Ryzen 7 7700. Nah, kebetulan sekarang Mang Udok dapet sampelnya nih. Meskipun datangnya agak telat, pertanyaannya, seberapa hebat sih prosesor ini? Penasaran? Pantengin terus videonya, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke, CPU terbaru AMD Ryzen 7000 Zen 4 non-X dengan default TDP 65 Watt sebenarnya bisa cukup menarik perhatian. Harga yang katanya lebih ramah tentu jadi salah satu magnetnya. Contohnya itu Ryzen 7 7700 yang punya harga MSRP itu sebesar 5,9 jutaan. Nah, jika dibanding dengan seri Ryzen 7700X, selisihnya itu sekitar 200 nyampe 300 ribuan. Menurut Mang Udok pribadi nih, harga sebenarnya masih terhitung cukup tinggi. Apalagi seri ini harus berhadapan dengan CPU unggulan seperti Core i7 12700 yang punya harga hampir serupa. Di questionnya, apa sepadan dengan harga yang ditawarin? Sebenarnya ada beberapa benefit yang bisa kalian dapetin saat beli CPU ini. Pertama, paket yang dibawa saat kalian beli ini udah termasuk CPU Cooler Red Prism yang bisa nampung kinerja default Ryzen 7 7700, malah saat kerja tinggi sekalipun. Selain itu ada fitur RGB, bisa sinkron dengan software bawaan Mobo. Jadi ada nilai plus dari estetika. Terus bisa ngehemat budget juga tanpa perlu beli CPU cooler tambahan. Kalau spek sih mungkin mirip dengan Ryzen 7700X. Seperti jumlah core-nya ada 8, terus thread-nya itu ada 16, dan L3KC-nya itu nyampe 32 MB. Clock speed sedikit lebih rendah dengan boost clock-nya itu nyampe 5,3 GHz. Default TDP sekali lagi 65 Watt. Meskipun CPU ini kompatibel dengan motherboard soket AM5 tanpa perlu update BIOS terbaru. Terus CPU ini juga udah punya internal grafis bawaan dengan hadirnya Radeon Graphics yang punya clock speed nyampe 2200 MHz. Jadi nih, ketika kalian masih belum mampu beli VGA eksternal, pakai internal GPU masih memungkinkan. Yang menarik lagi, CPU ini punya senjata ampuh buat ningkatin performa jauh lebih baik. Hadirnya fitur Smart PBO alias Precision Boost Overdrive bisa ngasih clock speed rata-rata saat bekerja jauh lebih besar. Hasilnya kinerja bakal lebih baik. Fitur ini udah tersedia di BIOS dan kalian bisa aktifin dengan mudah. Jadi nanti kita ungkap perbedaan performanya. Oke, buat nunjukin performa nih, Mang Udok pakai pilihan hardware yang cukup solid. Di antaranya di Design Bench R23, Ryzen 7 7700 sebenarnya punya peningkatan yang positif jika dibanding seri 5800X. Performa single core selisihnya itu sekitar 25% dan multi core-nya itu sekitar 14%. CPU ini juga masih bisa bersaing dengan seri Core i7 12700K. Meskipun buat multi-core sih masih jauh. Yang unik nih, ketika Mang Udok aktifin fitur PBO Smart and Change mode 1, kinerja naik cukup tinggi. Single core yang tadinya punya skor 1862, kini meningkat jadi 1935, hampir setara dengan 7700X. Fitur multi-core-nya juga naik signifikan dengan skor nyampe 18.687, peningkatan sekitar 8%. Sesuatu yang menarik, padahal kalian hanya perlu tweak sederhana dengan aktifin bagian PBO di BIOS. Terus di 7-zip File Manager buat tes kompresi data, prosesor AMD Ryzen 7 7700X punya skor cukup baik dibanding Ryzen 7 5800X. Meskipun skornya harus struggle dengan CPU papan atas terbaru. Bisa cukup diwajarin sih ketika ngelihat harga dan fitur. Terus di tes Blender, kinerja rendering buat jajaran CPU terbaru AMD itu ternyata kenceng banget.
Malah Ryzen 7 7700 lebih kencang dibanding 12700K dan hampir imbang dengan 5950X. Itu bisa jadi solusi buat mereka yang butuh CPU hebat buat konten kreator di harga yang lebih ramah. Nah, buat tes gaming, pertama itu CSGO, salah satu game e-sport yang populer. Jika dipasangin dengan CPU kenceng, main game bakal terasa lebih smooth. Buktinya Ryzen 7 7700 masih bisa jaga tren tersebut. CPU ini malah bisa bersaing ketat dengan 7700X atau 12700K. Terus di game Shadow of the Tomb Raider, skornya mungkin yang terendah dengan FPS rata-rata cuma sebesar 151. Malah Ryzen 7 5800X masih sedikit lebih baik. Terus di Horizon Zero Dawn, CPU ini punya skor tertinggi ketiga setelah 7950X dan 7700X. Nah, di game Dirt 5, sekali lagi kinerja mungkin bukan yang terbaik. Meskipun selisihnya nggak jauh banget dengan CPU Intel atau seri X. Terakhir itu ada di Cyberpunk 2077. Game ini mungkin lebih minta grafis tinggi dibanding CPU. Tapi jika diatur ke setting medium resolusi 1080p, ada dampak besar yang bisa nunjukin performa CPU. Hasilnya Ryzen 7 7700 punya framerate sekitar 135, sedikit di bawah 12700K. Buat konsumsi daya, Ryzen 7 7700 itu hemat banget bro. Arsitektur Zen 4 berasa buat urusan ini. Buktinya jalanin Cinebench R23 dengan semua core bekerja. CPU power draw-nya itu cuma ngambil daya sebesar 90 watt rata-rata. Itu jauh lebih rendah dibanding beberapa CPU unggulan yang pernah kami coba. Terus buat suhu, pakai cooler default Wright Prism masih oke. Bahkan saat kerja tinggi sekalipun. Suhu default paling besar itu nggak lebih dari 82 derajat Celcius. Nah, di mode PBO Smart and Change mode 1 tuh naik nyampe 95%. Intinya buat mode casual, cooler masih oke. Tapi kalau overclocking tingkat dewa, kayaknya perlu ganti cooler lebih baik bro. So, does it worth it? AMD Ryzen 7 7700 itu masih powerful buat pembuatan konten tanpa perlu khawatir konsumsi daya tinggi. Buat gaming juga masih positif. Selain itu, kalian juga udah dapat stok cooler yang kece plus oke buat beban intensif yang nggak terlalu besar. Itu pasti ngehemat budget juga. Cuma sayang menurut Mang Udok pribadi harga terhitung masih cukup tinggi. Jika angkanya bisa nyentuh di bawah 5,5 jutaan, CPU ini pasti jadi kandidat terbaik. Meskipun bisa diwajarin mengingat fitur ekstra yang dibawa. So, itu dia ulasan singkat tentang Ryzen 7 7700. Meskipun nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat. Yeah. Jangan lupa like dan subscribe-nya.